Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran IPS yang hari ini kita akan sama-sama nih membahas tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, untuk materi potensi sumber daya alam bisa kalian lihat selengkapnya di modul halaman 6 ataupun di buku paket halaman 23. Ya, di situ sudah ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini, di mana kita akan membahas satu, potensi sumber daya alam hutan, kemudian potensi sumber daya alam tambang, berikutnya kita juga akan membahas tentang potensi sumber daya alam kemaritiman, dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, kekayaan alam yang ada di Indonesia ini tak lepas dari salah satu manfaat posisi dari Indonesia atau materi yang lalu, letak dan luas Indonesia, di mana letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis itu sangat mempengaruhi kondisi sumber daya alam, baik sumber daya alam mineral ataupun sumber daya alam flora dan faunanya. Ya. Nah, kita hari ini akan sama-sama nih menyimak yang pertama, potensi sumber daya alam hutan. Ada dua fungsi hutan di mana yang akan kita bahas hari ini, di mana yang akan kita bahas adalah fungsi ekologis dan fungsi secara ekonomis. Walaupun di modul sudah usah sertakan ya fungsi-fungsi yang lain. Nah, untuk fungsi ekologis sendiri, yaitu fungsi atau manfaat hutan yang dilihat dari segi lingkungannya atau manfaatnya terhadap lingkungan, di mana hutan merupakan salah satu dari tempat tinggal makhluk hidup ataupun flora dan fauna. Iya tidak? Flora fauna Indonesia ini ataupun di dunia ya bahkan sangat bergantung dengan kelestarian hutan. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu fungsi ekonomis, di mana fungsi yang dilihat dari atau manfaat yang dilihat dari pendapatannya. Di mana hutan itu bisa menghasilkan kayu, kemudian menghasilkan jenis flora dan fauna yang bisa dimanfaatkan ataupun dijual, seperti itu. Itu adalah fungsi yang dilihat secara ekonomis. Walaupun tadi di modul sudah ada fungsi secara klimatologis, orologis, dan lain-lain ya. Nah, itu tadi fungsi dari hutan. Ternyata banyak ya fungsi hutan. Nah, selanjutnya ada apa saja sih di hutan itu? Ternyata, salah satu dari fungsi ekonomis hutan adalah kita bisa mengambil sumber daya alamnya dari situ. Salah satu sumber daya alam terbesar yang bisa dimanfaatkan dari hutan adalah kita bisa mengambil kayu yang ada di hutan, di mana ada beberapa contoh kayu yang sangat digemari di pasaran Indonesia ataupun internasional, di mana ada kayu meranti, keruing, agatis yang banyak ditemukan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Selanjutnya ada kayu jati yang banyak ditemukan di Jawa Tengah, terutama di daerah Blora, di mana kayu jati ini merupakan kayu yang sangat digemari oleh masyarakat luas, karena kayunya ini bersifat kokoh ataupun kayunya ini awet, tidak mudah lapuk. Ya. Kemudian yang ketiga ada rotan dan kayu cendana. Nah, ini salah satu nih gambar dari pemanfaatan rotan yang biasa digunakan untuk perabot rumah tangga, ya enggak? Ada juga yang digunakan untuk membuat kursi dari rotan, seperti itu. Nah, untuk kayu cendana sendiri biasanya dimanfaatkan untuk obat, kemudian untuk kosmetik, bisa juga sebagai furniture, begitu ya. Dan selanjutnya ada kayu akasia dan kayu rasamala dari daerah Jawa Barat. Nah, ini gambaran-gambaran yang Ustazah tampilkan di slide ini merupakan salah satu ataupun contoh dari pemanfaatan kayu yang nanti akan mendukung dari segi pendapatannya. Maka dari itu memang salah satu kekayaan Indonesia yang terbesar adalah pemanfaatan kayu, di mana kayu itu diambil dari hutan. Selain untuk manfaat secara ekologis ataupun ekonomis, ternyata hutan juga menjadi salah satu penyumbang oksigen terbesar di dunia. Makanya kita patut bersyukur ya, kita hidup di Indonesia di mana hutan kita banyak, walaupun sekarang yang harus kita waspadai adalah banyaknya illegal logging atau pencurian kayu hutan. Banyak kayu-kayu yang dicuri,
kemudian dijual belikan secara bebas. Padahal ketika hutan itu gundul sangat berbahaya sekali bagi lingkungannya. Salah satu bahayanya apa? Terjadi banjir dan longsor. Itu karena apa? Karena akibat hutan yang gundul. Selain banjir bandang ataupun longsor, kita juga sering menemui nih, apalagi kita sekarang masuk musim kemarau ya, di mana-mana itu banyak sekali daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Nah, salah satu kekeringan ini akibat dari kondisi air tanah yang sudah tidak ada. Sedangkan air tanah sendiri itu banyak ditampung oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Begitu, karena hutan ini menjadi salah satu nih harus kita jaga karena merupakan katalisator atau tolak ukur dari keseimbangan lingkungan. Ketika hutan itu sudah rusak, otomatis bumi kita juga akan terancam. Nah, salah satu caranya seperti apa Ustadzah untuk melestarikan hutan agar tetap lestari? Kita nih sebagai pelajar ya, bisa ikut mungkin gerakan reboisasi, yaitu penanaman kembali. Kemudian yang kedua, kita juga bisa nih dari lingkungan kita sekitar ya, bisa mulai rajin. Mungkin saat ini kalian menanam pohon jati ataupun pohon atau apapun itu ya, karena pada dasarnya ketika kita menanam pohon, selain kita bisa memperoleh manfaat berupa oksigen yang dihasilkan oleh pohon, kita juga bisa menambah amalan dari situ, karena ketika pohon tersebut menghasilkan oksigen, di mana oksigen itu dihirup oleh banyak manusia, otomatis kita juga mengamalkan ataupun menyumbang atau beramal melalui oksigen tadi, ya nggak? Secara tidak langsung kita juga akan mengambil pahala dari situ. Nah, tadi caranya bisa tadi ya, reboisasi. Yang kedua mungkin hal kecil, mungkin yang kalian sering anggap remeh atau sepele, yaitu hemat penggunaan kertas dan tisu. Hayo, di sini siapa nih yang dikit-dikit menyobek kertas? Ada buku kemudian digambar-gambar. Iya kan? Ada kertas nganggur dikit jadi ajang dicoret-coret ataupun penggunaan tisu berkali-kali. Kenapa? Salah satu dari pemanfaatan kayu itu adalah digunakan untuk kertas ataupun tisu. Nah, dengan kita menghemat kertas ataupun tisu, otomatis kita secara tidak langsung ataupun langsung lah ya, kita bisa ikut melestarikan adanya hutan. Begitu ya. Ustazah harapkan kita bisa lebih bijak lagi dalam penggunaan kertas, tisu di sekitar kita ya. Oke, yang kedua kita juga akan belajar tentang potensi nih sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Coba kalian lihat sama-sama ya di buku paket siswa halaman 28 di mana ada peta potensi tambang. Potensi tambang ini adalah segala sesuatu atau sumber daya alam yang dihasilkan dari bumi Indonesia ya, yaitu yang sifatnya adalah non hayati atau sumber daya alam yang susah untuk diperbarui. Makanya kita harus ekstra hati-hati ataupun ekstra bijak dalam penggunaan sumber daya alam tambang. Nah, di buku paket itu kalian bisa melihat sebaran dari tambang yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa nih tambang yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana yang pertama ada minyak bumi dan gas ya. Minyak bumi dan gas ini biasa dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan, kemudian alat-alat rumah tangga, maksudnya untuk bahan bakar rumah tangga seperti misalnya nih LPG, gas LPG itu kan ya, itu juga itu didapatkan dari gas begitu. Nah, untuk persebaran daerah persebaran minyak bumi, kalian bisa melihatnya ya di buku paket. Kalian lihat ada misalnya nih di Jawa Tengah, ada di daerah Cilacap, kemudian di Aceh, ada di mana saja, kemudian di Papua, ada juga tersebar di Maluku, seperti itu ya. Kalian bisa lihat daerah persebarannya ya. Semoga bermanfaat.
Yang kemudian untuk misalnya di Riau juga ada, di Pulau Sumatera itu terbagi ada di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seperti misalnya Muara Enim, itu banyak sekali potensi ataupun tempat-tempat penghasil minyak bumi. Tadi kalau untuk di Jawa Tengah ada di Cilacap. Ada yang mungkin sudah pernah ke sana atau mungkin ada punya saudara di daerah Cilacap. Nah, itu menjadi salah satu tempat penghasil minyak bumi yang ada di Jawa Tengah. Untuk di Papua ada Sorong, itu juga sebagai tempat persebaran dari minyak bumi. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, yang kedua kita juga memanfaatkan yaitu batu bara. Di mana batu bara ini daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Ya, batu bara sendiri biasa digunakan untuk bahan baku industri, bahan bakar industri, ataupun rumah tangga juga ada beberapa yang menggunakan. Contohnya kayak briket batu bara, itu bisa untuk masak. Selanjutnya dari tambang kita juga Indonesia menghasilkan emas. Nah, kalau emas tidak perlu diragukan lagi ya, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa, kalian juga sudah paham semuanya, yaitu untuk perhiasan. Selain untuk perhiasan juga sebagai alat tukar nih. Nah, salah satu daerah penghasil emas ada di Papua. Iya enggak? Tepatnya di mana di Pulau Papua sendiri ada penghasil emas terbesar, yaitu ada di PT Freeport ya, yang kandungan emasnya ini bahkan sangat besar di Indonesia. Selanjutnya ada timah. Nah, untuk timah ini banyak tersebar nih di daerah Belitung sini ya, daerah Belitung itu banyak sekali nih timah. Untuk timah sendiri biasa digunakan untuk industri elektronik, seperti misalnya nih kayak untuk kabel-kabel untuk mensolder, kemudian untuk campuran bahan baku kabel. Kemudian ada juga timah juga bisa dimanfaatkan untuk campuran aluminium. Jadi terkadang ketika kita melihat suatu logam ataupun misal contoh aluminium, itu biasa bukan hanya aluminium saja, tetapi butuh campuran yang lain kayak pelengkap seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima ada bauksit. Bauksit sendiri biasanya digunakan untuk campuran keramik, kemudian logam mulia. Mohon maaf ya, ini logam mulia. Itu biasa menggunakan bauksit. Dan selanjutnya ada pasir besi, di mana pasir besi ini banyak ditemukan nih di daerah Lampung ataupun di daerah Pulau Jawa, tepatnya di pantai selatan. Itu untuk pasir besi biasa digunakan untuk industri bangunan. Siapa yang pernah melihat besi, otomatis semuanya sudah sangat tidak asing ya dengan besi. Nah, pasir besi ini salah satunya untuk campuran dari industri bangunan. Selain untuk besi, bisa juga untuk semen, campuran semen. Itu untuk potensi tambang yang ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya bukan hanya 6 ini saja ya potensinya. Kalau kita lihat di peta ada macam-macam nih. Ada aluminium, kemudian ada fosfat, garam, kemudian grafit, mika, dan macam-macam, semen, marmer, ya kan? Nah, kalian bisa baca lebih lanjut di buku paket. Oke, selanjutnya kita akan ke potensi sumber daya alam maritim atau kemaritiman yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan maritim itu berarti kita ngomongin tentang lautnya. Laut yang ada di Indonesia ternyata juga sangat berpotensi sekali. Bahkan kita patut bersyukur nih, karena 2/3 wilayah Indonesia ini berupa lautan. Sehingga sebenarnya potensi laut atau kemaritiman Indonesia ini sangat besar ya. Tetapi ternyata belum termanfaatkan secara maksimal. Ada apa saja nih potensi sumber daya alam kemaritiman yang ada di Indonesia? Yang pertama ada perikanan. Dari perikanan ini, di mana tadi karena 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, maka tak heran bahwa Indonesia ini kaya sekali akan ikan ya. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih, di mana jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari. Makanya kita ketika akan mengekspor ikan,
ataupun udang ataupun cumi seperti itu ya, itu ataupun mungkin lobster itu tidak boleh yang masih berupa telur ataupun masih anakan. Itu sebenarnya dilarang. Karena apa? Ketika kita menjual telur ataupun anakan itu belum memenuhi syarat potensi lestari. Nah, makanya mana yang boleh kita jual harusnya adalah ikan-ikan yang memang sudah sesuai umur, ataupun lobster ataupun udang yang memang sesuai umur, sehingga bisa tetap lestari gitu ya. Jadi yang dijual adalah yang memang sudah usia jual, bukan dari telur ataupun anakan, begitu ya. Kemudian yang ciri-ciri dari perikanan Indonesia, di mana wilayah wilayah timur atau wilayah yang ada di timur, di laut timur Indonesia itu biasanya lebih kaya daripada wilayah Indonesia bagian barat, ataupun ikan-ikan yang ada di timur Indonesia ini biasanya ukurannya lebih besar karena laut wilayah timur Indonesia pada dasarnya kebanyakan adalah laut dalam. Sedangkan laut dalam ini biasa dihuni oleh ikan-ikan yang berukuran besar. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang kita patut waspadai lagi tadi selain tangkapan ya, tangkapan yang memang harus kita perhatikan yaitu 80% dari potensi lestari, kita juga menghadapi yang namanya masalah illegal fishing. Kalau tadi di sumber daya alam hutan kita mengalami atau menghadapi masalah illegal logging, yaitu pencurian kayu, kalau di perikanan kita mengalami masalah illegal fishing atau pencurian ikan oleh negara asing terutama. Makanya kita memang harus rajin nih, pemerintah Indonesia harus rajin mengadakan patroli perairan laut. Karena banyak sekali nelayan-nelayan yang ada di Indonesia, nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Bahkan tadi, ikan-ikan yang tidak memenuhi syarat ataupun yang belum saatnya kondisi jual. Maka dari itu, kenapa ketika kita akan menangkap ikan, kita tidak diperbolehkan menggunakan pukat harimau. Pukat harimau itu apa sih? Pukat harimau itu jaring yang bisa merusak ataupun bisa menangkap keseluruhan ikan, baik itu anakan ataupun itu induk ataupun telurnya. Jadi pukat harimau itu sifatnya adalah merusak ya. Maka dari itu tidak diperbolehkan menggunakan tadi pukat harimau. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga menangkap menggunakan bom, karena tadi bisa merusak ekosistem yang ada di laut ataupun tadi ya bisa mematikan bibit-bibit ikan yang masih kecil seperti itu. Nah, bahkan dalam Islam pun juga diatur kan ya, ketika kita akan menggunakan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu tidak boleh berlebihan. Begitu, karena Allah tidak suka hal-hal yang berlebihan. Nah, yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia yang kedua adalah terumbu karang. Terumbu karang ini ternyata sangat subur nih hidup di Indonesia, karena ini ciri-cirinya, di mana terumbu karang sangat cocok hidup di laut yang memiliki kadar garam yang tinggi. Mohon maaf, ini masih ada kurang ya, kadar garam yang tinggi. Selanjutnya, karena Indonesia beriklim tropis, di mana suhu kita adalah antara 21 sampai 29 derajat Celcius, ini juga sangat cocok untuk pertumbuhan terumbu karang. Yang ketiga, di mana terumbu karang juga akan tumbuh subur di daerah perairan yang jernih. Dan yang terakhir, syarat dari terumbu karang itu bisa subur adalah hidup di kedalaman yang dangkal, di mana tidak lebih dari 18 meter ya. Maka dari itu tidak heran bahwa jika terumbu karang di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Nah, untuk tadi alasan mengapa terumbu karang sangat banyak di Indonesia. Yang kedua, kita bisa juga yang kita pelajari yang kedua yaitu fungsi ekonomis ataupun fungsi ekologis dari terumbu karang. Secara ekonomis, terumbu karang atau secara pendapatannya, kita bisa memanfaatkan terumbu karang untuk bahan kosmetik
Selain bahan kosmetik, kita juga bisa memanfaatkan terumbu karang sebagai obat dan memanfaatkan terumbu karang sebagai wisata. Maka dari itu sekarang banyak nih wilayah Indonesia yang menawarkan wisata bawah lautnya. Contohnya ada di Karimun Jawa, kemudian ada di Bunaken, Raja Ampat. Itu salah satu tempat-tempat yang menawarkan akan keindahan dari terumbu karang. Tetapi tadi syaratnya kita tidak boleh merusak, ya. Nah, untuk fungsi ekologisnya sendiri, terumbu karang sebagai salah satu tempat berkembang biaknya biota laut dan juga sebagai sarana untuk mencegah abrasi pantai, karena terumbu karang ini bisa menghalau arus laut seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya kita akan beralih ke mangrove atau hutan bakau. Nah, kalau kalian mungkin di sini ada yang pernah melihat hutan bakau ataupun mungkin belum. Nah, sekarang banyak nih daerah-daerah Indonesia yang memanfaatkan hutan bakau ini sebagai wisata. Misalnya nih, kalau kalian di Demak itu ada pantai apa ya? Ustazah pernah jalan-jalan melihat pantai Morosari kayaknya. Itu menawarkan keindahan bakau, ataupun di Mairokoco kalau kalian ya yang nanti bisa berlibur dengan orang tua, itu di Mairokoco juga sekarang menawarkan yang namanya wisata hutan bakau, di mana hutan bakau ini dilestarikan kemudian dibuat sebagai tempat wisata. Selain untuk tempat wisata, kayu-kayu ataupun ikan-ikan yang ada di hutan bakau ini juga bisa dimanfaatkan atau dijual. Itu jika kita lihat hutan bakau secara ekonomis. Untuk secara ekologis, hutan bakau ataupun hutan mangrove menjadi tempat favorit ikan dan biota laut yang untuk berkembang biak juga. Nah, selain untuk dijadikan tempat tinggal biota laut, hutan bakau ataupun mangrove juga sangat baik untuk mencegah atau menghalau abrasi pantai. Maka dari itu tadi ya, baik terumbu karang ataupun hutan mangrove itu sangat bermanfaat sekali, baik untuk secara ekonomi ataupun secara pelestarian lingkungan. Dimana ketika kita bisa melestarikan perikanan, terumbu karang ataupun mangrove, insya Allah kita juga akan ikut melestarikan kondisi bumi, ya. Oke, baik. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama mempelajari atau membahas tentang keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang akan kita pelajari pertama yaitu keragaman flora nih. Keragaman flora atau persebaran flora di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok, di mana yang pertama ada flora Indo-Malayan, yaitu meliputi flora Indonesia bagian barat, dan yang kedua flora Indo-Australian yang berkembang di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, di sini sudah ada nih ciri-cirinya, flora Indonesia Barat dan flora Indonesia Timur. Di mana flora Indonesia Barat itu meliputi wilayahnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Dan untuk flora Indonesia Timur itu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ustazah, kenapa kok flora dan fauna Indonesia atau yang tersebar di Indonesia memiliki ciri yang berbeda? Nah, karena kita harus ingat, dulu Indonesia sebelum terbentuk menjadi kepulauan sekarang, Indonesia itu yang Indonesia bagian barat tergabung dengan benua Australia atau Asia. Oke, yang barat Indonesia bergabung dengan benua Asia. Sedangkan untuk Indonesia Timur yaitu meliputi Maluku, Papua itu bergabung dengan benua Australia. Paham ya? Jadi Indonesia bagian barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan itu masuk atau dulunya sebelum terjadi kepulauan Indonesia itu bergabung dengan benua Asia. Maka dari itu flora ataupun fauna yang ada di bagian barat itu mendapat pengaruh ataupun ciri-cirinya hampir sama dengan daerah benua Asia. Sedangkan flora Indonesia Timur mendapatkan pengaruh atau banyak pengaruh dari wilayah ataupun dari benua Australia. Seperti itu ya. Nah,
untuk ada beberapa nih ciri dari perbedaan flora Indonesia Barat dan Timur. Kalian bisa mengamati di mana di daerah Indonesia Barat itu banyak jenis meranti-merantian. Kemudian banyak juga nih jenis nangka. Kemudian untuk matoa, untuk tumbuhan matoa ini banyaknya di Indonesia bagian timur. Matoa, sagu, seperti itu ya. Kalian bisa mengamati lebih lanjut, di buku paket juga ada, ataupun di slide ini dibaca dengan seksama. Oke? Selanjutnya kita ke keragaman fauna yang ada di Indonesia. Jika tadi kita sudah membahas tentang keragaman flora, di mana dibagi dua, flora Indonesia bagian barat dan timur, kita selanjutnya akan mempelajari tentang keragaman fauna yang ada di Indonesia. Untuk keragaman fauna di Indonesia dibagi oleh 3 bagian, di mana bagian barat atau Asiatik bernama tipe Asiatik, kemudian di bagian tengah yaitu peralihan, dan di bagian timur yaitu Australik ya. Nah, fauna di Indonesia ini dibagi oleh garis Weber dan garis Wallace ya. Untuk garis Wallace adalah garis yang memisahkan antara memisahkan antara fauna bagian barat dengan tengah ataupun peralihan, sedangkan garis Weber adalah memisahkan daerah timur dengan peralihan ya. Garis ini hanya untuk membedakan cirinya saja. Ini garis maya ya, tidak kok ada garis nyatanya, enggak. Ini hanya garis pemisah yang berdasarkan ciri-cirinya. Nah, untuk tipe Asiatis atau Asiatik itu di mana ciri-cirinya adalah mamalia yang berbadan besar. Banyak berkembang mamalia berbadan besar, di mana ada gajah, harimau, orang utan, kemudian badak bercula satu, itu kebanyakan ada di daerah tipe Asiatis. Begitu ya. Untuk tipe peralihan itu ciri-cirinya adalah tipe faunanya adalah fauna yang endemik, di mana fauna asli Indonesia, tidak terpengaruh dari Australia ataupun tidak terpengaruh juga dari Asia, di mana persebarannya hanya ada di wilayah ini saja. Yang pertama ada komodo, di mana komodo ini adalah reptil purba yang hanya ada di Indonesia. Selanjutnya ada juga babi rusa, ini merupakan fauna endemik Indonesia atau asli dari Indonesia. Dan ada anoa ya, ini anoa hampir seperti kayak kambing ya, kayak kerbau ya. Ini juga fauna asli dari Indonesia. Makanya kita harus bangga nih bahwa banyak sekali orang-orang yang belum tahu mungkin ya komodo seperti apa. Nah, ini adalah komodo adalah reptil purba yang masih ada di Indonesia dan hanya ada satu-satunya di Pulau Komodo ataupun di pulau sekitaran Komodo, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Begitu. Selanjutnya yaitu tipe Australia yang tersebar di wilayah Papua, Maluku ya dan sekitarnya, di mana banyak sekali tipe burung-burungan ya. Yang pertama ada burung kasuari, kemudian ada burung cendrawasih, dan sedangkan ada juga nanti tipe Australia atau tipe Australis yang banyak ditemukan di Papua. Ada hewan-hewan yang berkantung, misalnya seperti walabi. Nah, kanguru itu yang mendapat pengaruh dari benua Australia. Nokdiak gitu ya. Nokdiak nanti bisa dilihat di buku paket. Nah, itu adalah merupakan hewan-hewan tipe dari tipe Australis atau Indonesia bagian timur yang mendapat pengaruh dari benua Australia. Begitu, bisa dipahami? Oke, materi ini semuanya ada di buku paket dan di modul, bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah belajar tentang potensi apa saja yang dimiliki oleh Indonesia. Kita sangat harus bersyukur, di mana cara kita bersyukur adalah dengan
menjaga dan melestarikannya. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama ya sudah belajar tentang potensi sumber daya alam hutan, potensi sumber daya alam tambang, kemudian potensi sumber daya alam maritim, dan keragaman flora dan fauna. Nah, poin-poin ini yang harus kalian ketahui ataupun harus kalian pelajari ya. Nah, untuk next meeting kita akan sama-sama nih belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nanti kita akan belajar tentang persebaran penduduk di Indonesia, kemudian bagaimana kondisi penduduk di Indonesia dan macam-macam ya. Nah, untuk kali ini bisa dimengerti. Jika kalian ingin bertanya, jangan sungkan untuk WA Ustadzah. Jika ada materi yang mungkin belum kalian kuasai, insya Allah Ustadzah akan menjawab ataupun menerangkan kembali, siap untuk menerangkan kembali jika kalian ada yang belum paham. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran tentang potensi sumber daya alam Indonesia ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Ustadzah harapkan ketika kelak kalian menjadi orang-orang hebat di negeri ini, orang-orang penting pengambil kebijakan, mungkin sebagai menteri ataupun kepala daerah, Ustadzah titipkan bahwa ketika kalian mengambil kebijakan, please harus kalian pertimbangkan juga dari segi kelestarian lingkungannya ya. Karena bumi ini rusak bukan karena alam, tetapi karena ulah manusia ya. Sehingga kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan sebagai khalifah di bumi, alangkah baiknya kita menempatkan diri kita sebagai pemimpin ataupun khalifah yang baik untuk menjaga kelestarian bumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.